Apa sih bedanya patologis sama coroner ya, Dok? Oh begini, sebenarnya orang-orangnya sih biasanya sama. Kalau misalnya kayak saya kan sempat sekolah di Taiwan juga. Jadi begini, kalau polisi dapetin kasus, dia dapat sendiri atau dilaporin masyarakat, dia melakukan pemeriksaan. Nah pada waktu melakukan pemeriksaan kan dia harus menentukan ini perlu diotopsi nggak. Sorry, mungkin saya mau lihat kronologi dulu. Misalnya gini deh, ada satu tubuh mayat ditemukan lah atau whatever it is. Detektif kan dia datang dulu misalnya polisinya kan. Oke, dia telepon siapa sebetulnya setelah itu? Sebenarnya dia punya anak buah yang polisi, yang dokter. Polisi, dokter biasa aja. Ya dokter biasa aja. Terus bisa dokter biasa, bisa dokter forensik. Tapi kerja di polisi dipanggil. Nih kamu lihat ini kira-kira yang kayak segini ini udah jelas nggak matinya? Oh enggak, ini harus diotopsi. Terus nentuin. Nah, itu. Kalau diotopsi itu ke coroner, jadi dia buka tubuhnya mayatnya. Coroner itu yang menentukan perlu otopsi apa enggak. Oh, coroner yang menentukan saja, tapi dia nggak ada actionnya. Enggak. Dia periksa di TKP, datang di TKP. Wah kayaknya ini sih harus dicurigai, ini bukan gantung diri nih, kayaknya digantung nih. Dia yang menentukan. Nah kemudian atas dasar itu si polisinya kan minta dokter forensik patologis seperti Anda, untuk melakukan pemeriksaan. Jadi dokter yang memotong mayat itu dokter, bukan coroner tersebut. Loh Dok, jadi artinya yang paling penting di kasus ini kalau saya perhatikan adalah berarti dokter di polisi tersebut dong. Soalnya dia menentukan yang suspect atau nggak suspiciousnya itu, benar nggak sih? Jadi ada berbagai macam negara, ada banyak sistem. Kalau di Jepang, kayak saya sekolahnya lama di Jepang. Kalau di Jepang sih polisinya itu punya kemampuan medis sedikit. Dengan dia begini-begini, ini sih mencurigakan nih lebah mayatnya kayak begini, ini kemungkinan dia nggak wajar, harus otopsi. Dia yang nentuin polisi. Maka polisi punya knowledge itu. Tapi di negara-negara yang tidak punya itu, mereka biasanya dokter forensik yang sudah pensiun dipekerjakan di kepolisian untuk periksa itu. Nah tugas ini lebih ke arah diperintah-perintah sama polisi. Datang ke TKP, terus datang kemana gitu. Tapi dia nggak melakukan action apapun. Dia cuma kirim ke dokter.